Mirip-mirip tuh. Ada Legion, ada Therion, ada Theorem. Ya pokoknya banyak banget lah artikel. Tapi yang paling bagus menurut gue si Therion ini. Padahal kalau menurut gue, Jogo Sala ya bagus. Tapi ada yang lebih bagus, lagi-lagi menurut gue ya. Nah, gue nggak terlalu suka warna ini. Warna favorite, asik. Warna favorit gue adalah warna yang kedua tadi. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Yung Hairul Roziki di channel Top Score TV. Kali ini gue akan melakukan review. Oh ya, sebelumnya gue pernah posting di sosial media gue ya, personal ya, di Instagram gue. Jadi gue bilang bahwa bagaimana jika gue memberitahukan 5 sepatu terbaik versi gue. Dan ini versi gue ya, bukan versi Top Score. Jadi kebetulan aja nih gue jadi hostnya Top Score, makanya gue ngomong di sini. Kalau enggak, gue ngomong di YouTube gue sendiri. Cuman gue nggak punya YouTube sendiri, jadi gue ngomong di sini. Nah, kali ini gue akan mereview satu sepatu yang menurut gue paling baik di antara brand-brand. Jadi 5 sepatu dari 5 brand. Dan ini akan jadi episode, jadi nanti ini part pertamanya ini, nanti akan ada part-part yang lain. Asik. Nah, mudah-mudahan gue bisa launching di setiap minggu ya. Jadi ada part pertama ini, part kedua ini, jadi tiap minggu. Dan pertama ini, part pertama gue akan mereview sepatu dari brand Ortus 8. Nah, ini adalah sepatu yang menurut gua mungkin akan pernah lu lupakan, atau lu mungkin udah lupa dan mungkin nggak tahu sepatu ini karena mungkin nge-brandingnya Ortus lebih banyak ke Jogo Sala, ke apa namanya ya, terutama ke Jogo Sala ya. Jadi karena memang segmennya Ortus banyak orang futsal, jadi Jogo Sala lah, Jogo Sala lah, Jogo Sala lah, Jogo Sala lah. Jogo Sala adalah produk yang paling sering di-highlight oleh Ortus 8. Padahal kalau menurut gua Jogo Sala ya bagus, tapi ada yang lebih bagus, lagi-lagi menurut gue ya. Dan yang menurut gue paling bagus adalah Catalyst Therion. Nah, mirip-mirip tuh. Ada Legion, ada Therion, ada Theorem. Ya pokoknya banyak banget lah artikel. Tapi yang paling bagus menurut gue si Therion ini. Dan mohon maaf kalau nanti gue akan belibet-belibet salah-salah kata. Tapi yang gue maksud adalah Therion ya. Jadi yang gue maksud adalah Therion. Penasaran sepatunya kayak gimana? Ini dia sepatunya. Oke. Nah, ini dia sepatunya. Kenapa gue bilang ini bagus? Akan gue deskripsikan satu persatu. Yang pertama, gue paling suka outsole-nya Forte. Ya, ini memang namanya Catalyst, tapi ini adalah typical Ortus, Ini adalah midsole-nya Forte, juga dipakai di Forte. Jadi pernah gue juga review sama lo semua tops bahwa ada namanya Forte Savage. Jadi Jogo Sala Savage-nya BBS, upper-nya ditukar dengan outsole-nya Forte. Nah, jadinya Forte Savage. Nah, sebenarnya kalau menurut gue, asal muasal outsole ini sebenarnya di sepatu Catalyst. Meskipun sebenarnya dulu awal-awal mula itu ada namanya Catalyst, Forte Instinct, Catalyst. Justru sebenarnya outsole ini awalnya untuk Catalyst. Karena outsole Forte seingat gue beda bentuknya. Nah, ini outsole-nya Catalyst. Nah, yang paling gue suka adalah outsole ini. Outsole-nya yang bentuknya kayak begini, nanti lo bisa lihat detailnya. Kenapa? Karena pertama, ini empuk dan tidak terlalu tinggi. Ya, jadi kalau misalnya lo lihat Jogo Sala itu menurut gue lumayan tinggi, nggak tinggi-tinggi banget, tentu udah dipikirin lah konsepnya. Tapi yang ini tidak terlalu tinggi dan bentuknya turun ke bawah. Jadi kayak akan membuat kaki lo lebih kayak nggak kerasa pakai sepatu tapi ada pelindung, kira-kira kayak gitu. Yang berikutnya, ini gue copot lo ya. Di dalamnya ada TPU-nya, gue copot. Ada kertasnya juga, gue copot dulu. Ya, gue taruh ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah ini elastisnya tingkat dewa, lihat. Tuh lihat. Nah, gue suka banget ya tipe-tipe sepatu yang kayak gini. Meskipun agak bahaya, tapi dengan elastisitas seperti ini membuat gerakan lo akan lebih lincah. Lihat, tuh. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi midsole. Nah, yang kedua adalah karetnya. Nah, karet ini yang membuat elastis. Di beberapa karet Ortus, terutama Jogo Sala, gue lihat karetnya terlalu keras. Nah, ini nggak terlalu keras, sehingga elastisitasnya enak banget. Tuh, lihat. Meskipun di bagian sininya juga enak tuh. Jadi dia bukan cuma patah di tengah, tapi dia bisa patah di sini tuh. Nah, ini menurut gue nyaman banget ya. Dan si midsole-nya juga lumayan empuk. Itu 3 faktor dari sisi bawah. Gue bisa menjelaskan kok kenapa ini sepatu menurut gue paling bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya berat yang cukup ringan. Nah, nanti lo lihat aja ringannya berapa. Tapi kisarannya di antara 200 sampai 250 gram. Ya, itu menurut gue berat yang cukup proper dan cukup ideal biar bisa lo gunakan menjadi pelindung di kaki lo. Nah, selanjutnya dia punya upper. Ya, dia punya lidah sepatu yang kayak gini. Jadi kayak semacam dia akan membuat
kaki lu dilindungi oleh knitting yang seperti ini. Nah, tuh lihat tops. Memang kelihatannya ini sepatu nggak ada teknologinya, tapi begitu gue jabarkan dan begitu gue perhatikan ini mantep banget. Selanjutnya di bagian upper, selain modelnya yang menurut gue cukup outstanding ya, warnanya kontras, ada garis-garisnya, terus juga warnanya menurut gue oke banget, suka banget. Nanti akan gue kasih tahu warna-warna yang lain. Dia juga punya material yang empuk dan ringan. Meskipun satu kekurangannya, lo semua ada yang nonton video ini dan udah pakai sepatu ini, pasti ya, gua katakan pasti di sini nanti lama-lama putih. Ya, di sini nanti lama-lama putih untuk bagian nendang bola. Cuman kenyamanannya menurut gue ini tingkat dewa, dan menurut gue ini sangat gue rekomendasikan dan menjadi personal perspektif gue sebagai sepatu best of the year dari Ortus 8 tahun 2020. Wey, kita masukin suara. Oke, lebih daripada itu sebenarnya biasa aja ya. Ya biasa aja tuh, standar Ortus ya tetap bagus ya. Talinya tali pipih, insole juga insole yang bagus. Nah, itu aja kalau menurut gue. Dan kita akan lihat warna-warna yang lain. Ini gue taruh dulu. Oke, ini dia. Warna yang berikutnya, lihat yang gue bilang warnanya tuh cakep ya. Lihat warnanya. Kontras banget gitu. Jadi enak banget gitu kelihatannya. Dan ini keluarnya kalau nggak salah ini yang kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua, dan yang terakhir itu ada warna selanjutnya. Ini warna gold. Nah, gue nggak terlalu suka warna ini. Warna favorit gue adalah warna yang kedua tadi. Tapi ini salah satu opsi buat lo yang jarang gue menemukan sepatu bola atau sepatu futsal warnanya kayak begini ya. Agak jarang ya, kuning-kuning emas gitu. Ya, cukup menarik kalau menurut gue. Dan ini underrated ya, jadi banyak yang melupakan sepatu ini ya. Gue menyayangkan sih. Ya nggak apa-apa, mungkin karena lu mungkin ngelihatnya tuh dari look ya, bukan dari pada saat fungsi ya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin looknya ini biasa aja. Tapi kalau menurut gue ini, menurut gue looknya yang paling oke sih, menurut gue ya. Si Terion. Oke, penasaran pasti sama sepatu bolanya kan? Nah, sepatu bolanya juga nggak kalah keren nih, Tops. Jadi sepatu bolanya itu dia pakai outsole yang memang udah firm ground ya. Outsole yang memang direkomendasikan untuk berbagai macam tipe lapangan. Dan yang gue sayangkan memang teknologinya baru keluar belakangan setelah sepatu ini keluar. Jadi buat yang lo tahu, ada namanya Forte Savage. Forte Savage itu dia menggunakan outsole yang bisa digunakan di dua kondisi, yaitu di rumput sintetis dan rumput firm ground. Dan ini keluar sebelum Forte Savage. Jadi pakai outsole yang biasa. Meskipun menurut gue masih oke-oke aja digunakan di rumput sintetis yang rumputnya masih tinggi. Kalau udah terlalu pendek, ini nggak gue rekomendasikan, karena kalau yang rumputnya udah pendek banget, gue rekomendasikan pakai stud yang bulat. Ini dia sepatunya. Oke, jago ya, bas. Nah, ini dia sepatunya. Lebih ringan dibanding futsal. Lebih ringan dibanding sepatu futsalnya. Dan ini dia outsole-nya. Outsole-nya pakainya Ortrex. Ya tipenya Ortrex. Itu tipe ya kayaknya. Lupa ya. Oke, nah ini dia outsole-nya. Kalau dari bawah ya. Nah, ini outsole-nya cukup ringan. Gue melihatnya masih, ya inovasinya ya cukup bagus aja gitu ya. Tidak seperti Forte Savage yang ada stud bulatnya dan ada stud tajamnya, blade-nya. Nah, ini stud tajam semua. Ya, ini gue rekomendasikan untuk lo gunakan di firm ground, atau kalau mau di rumput sintetis, cari yang rumput sintetisnya agak tinggi. Jadi kalau misalnya udah agak pendek, di beberapa lapangan gue pernah main, rumputnya udah pendek banget, jadi kayak lapangan futsal sebenarnya. Nah, ini udah nggak gue rekomendasikan karena supaya biar nempel pakai stud yang bulat. Nah, selain itu di belakang nih, back counternya juga bagus, kuat. Dan yang paling gue suka adalah ringan. Ini warna yang pertama. Warna yang kedua sama seperti sepatu ini ya, sepatu futsal ya. Ini warna yang kedua. Dan warna yang ketiga. Wish. Gue juga nangkep ya. Mau dapat rezeki gue nih kayaknya. Oke. Ini warna yang kedua. Oke. Outsole-nya yang warna ini, yang warna emas. Gue jongkok dulu ya, gue ambil ya. Nah, jadi outsole-nya ngikutin dengan warna upper. Kalau untuk yang bola ya, kalau yang futsal sama semua outsole warnanya. Oke. Jelas? Sampai sini jelas? Oke. Menurut gua ini Catalyst Terion adalah sepatu yang paling bagus di tahun 2020 dari Ortus 8 yang underrated. Artinya tidak terlalu diperhatikan. Gua nge-highlight ini sebagai personal perspektif, gue bisa banget salah, dan jadi kalau lu nggak suka ya lu berarti nggak suka sama statement gue, dan lu boleh punya statement masing-masing. Jadi kita dewasa aja
dalam berbagai pendapat, berbeda pendapat. Nah, menurut gue ini paling oke. Apa sepatu terbaik menurut lo dari brand Ortus 8 di tahun 2020? Tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu dan ada kesempatan, kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Jangan lupa follow Instagram kita, udah centang biru. Udah centang biru. Followers kita 381.000. Dan mudah-mudahan bisa terus bertambah. Tentunya bersama dengan para lo semua, Top Scorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.